Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya, marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang paling mulia, yang bebas masuk pintu surga manapun, baginda besar Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Cahaya Hati. Hari ini saya senang karena di samping saya, di samping Yoga ini ada guru-guru yang istimewa, yang luar biasa. Murabi kita yang pertama yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahannya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Walhamdulillah, Covid sudah nggak ada lagi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jauh dari penyakit ya Kiai ya. Selanjutnya ada guru saya Al-Mukarram wal Mutaram Kiai kita Ustadz Soleh Sopyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Yoga. Iya sehat Ustadz. Sehat kantongnya. Enggak macet tadi enggak? Lumayan. Tepat Ujung waktu. harapan. Ujung harapan. Iya yang penting enggak harapan ujung ya Bu ya. Yang ketiga adalah Ustadz Nutriano. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yoga. Tema kita hari ini adalah hukum merubah bentuk anggota tubuh. Sebelumnya lebih lengkapnya dan jelasnya kita lihat dulu Viti yang satu ini. Pemirsa, dalam keunikan setiap manusia pasti tergambar keagungan penciptanya. Mulai dari warna kulit yang berbeda, rambut yang beraneka ragam, hingga budaya yang bermacam-macam. Namun, perbedaan tersebutlah yang terkadang membuat manusia merasa kurang dengan bentuk fisik yang ia miliki. Padahal, apa yang sudah diciptakan oleh Allah, itulah sebaik-baiknya ciptaannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar hidup ini terasa lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki? Baik, langsung saja barangkali ada yang penasaran ingin bertanya dengan guru-guru kita. Siapa yang ingin bertanya? Baik, dengan Ibu siapa dari mana silakan. Saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Sa'adatud Daroin, Babelan, Geria Asri Bahagia. Iya. Iya, mungkin ini bukan sebuah pertanyaan utuh, tapi sebenarnya saya ingin kepada para ustadz, kiai, penguatan tentang tema hukum merubah bentuk anggota tubuh. Ya. Karena ini terkait dengan pengalaman pribadi. Tahun 2009 saya melahirkan anak kedua yang qadarullah mengalami, kalau orang kebanyakan bilang bibir sumbing. Oke. Atau bahasa istilah kesehatannya adalah labiopalatos. Jadi, pertanyaannya Ibu? Sebentar, bibir sumbing dan langit-langit. Pertanyaannya adalah saya ingin menguatkan ketika kami memutuskan untuk mengoperasi anak saya ini, apakah ini termasuk merubah gitu ya, ketetapan Allah gitu ya, atau bagaimana? Baik, ya, itu aja. Jadi, karena sepertinya kalau saya mendapatkan statement dari para kiai dan ustadz, kayaknya lebih tenang gitu ya. Artinya semoga langkah saya, langkah keluarga atau kami tidak salah gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi maaf? Ibu Endang. Ibu Endang. Terima kasih Ibu Endang. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan dijawab oleh guru kita. Yang pertama kepada guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Ibu bapak sekalian, tadi dari VT ada orang yang ingin cantik. Ya, hidungnya tidak mancung dibikin mancung. Bibirnya ini agak tipis dibikin lebih tebal. Dagunya agak lebar dibikin lonjong. Ininya kecil bisa jadi. Ininya kecil jadi. Akhirnya nanti apa? Nikahnya sama silikon.
Kenapa di sini silikon, hidungnya ini silikon, ini silikon. Nah ini yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah. Enggak boleh diubah. Jadi ibu bapak sekalian terimalah yang diberikan oleh Allah. Mungkin hidungnya pesek, mudah-mudahan suaminya memang lagi mencari istri yang pesek hidungnya. Mungkin ada yang hitam ya. Kadang-kadang ada orang cari yang hitam. Orang-orang bule itu senangnya orang Indonesia yang pekat-pekat gitu. Orang kita malah senangnya yang putih-putih karena kelamaan kita pekat. Jadi memang begitu hidup ini. Orang yang tinggal di gunung pengennya ke pantai. Orang yang di pantai pengennya di gunung. Orang yang tinggal di kota pengen main-main ke desa. Yang di desa pengennya ke kota. Jadi hidup ini memang seringkali membuat gelisah kalau kita tidak mensyukuri. Tapi kalau kita syukuri dimanapun berada kita merasa nyaman. Apa yang diberikan oleh Allah juga kita bisa nikmati. Jadi kita ini kalau pengen bahagia bersyukurlah. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukur dulu agar kita bahagia. Jadi yang sifatnya mengubah jelas hukumnya adalah haram. Bagaimana dengan perawatan? Wajah kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perlu dirawat. Nah, kalau mandi pakai sabun, ya kan? Bahkan kita kalau mau ketemu sama orang begini, ibu-ibu kan pakai seragam nih. Seragam hijau, seragam merah, hitam. Kira-kira seragamnya udah lunas belum, Bu? Khawatir belum lunas cicilannya itu. Belum lunas sudah nyicil lagi gitu khawatirnya. Nah itu dirawat. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau pengajian ke masjid, pakailah yang bagus, yang enak dilihat. Mandi dulu. Jangan tiba-tiba dari mana langsung berangkat, nggak kuat yang di sebelahnya bau. Nah ngerawat begini dianjurkan di dalam Islam. Jadi wajahnya biar bersih, dirawat. Kemudian juga mungkin tubuhnya dirawat, rambutnya dirawat. Itu boleh. Bahkan dianjurkan di dalam Islam, apalagi untuk pasangannya. Jangan dibalik. Pas keluar cantik banget, pas di rumah pakai daster yang sobek-sobek. Mandi juga kagak. Nanti kalau suaminya itu ya agak ruwet itu, rewel, dikira suami nggak tahu diri. Bukan, memang di rumah lah. Kita berdandan, wah suami mau datang ini malam Jumat, dandan lah gitu. Malam lainnya dandan juga kan gitu aja, malam Jumat doang. Nah, tapi kalau untuk seperti pengobatan ibu bapak sekalian, itu boleh untuk pengobatan. Seperti halnya umpamanya tadi sumbing, ibu bapak sekalian. Untuk diubah, untuk diluruskan, untuk dibenerin, itu boleh bapak sekalian. Sama dengan kena penyakit, hidungnya mungkin patah tulang hidungnya, kemudian perlu dibenerin, itu boleh saja. Jadi kalau untuk pengobatan, itu boleh dan sah. Tapi jangan sampai mengubah dari yang sebenarnya untuk mengobati, menjadi mengubah bentuk atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Soleh Sopyan, tafadhol. Bunda, ayahanda yang saya muliakan, sekedar melengkapi bahwa hukum dasar merubah ciptaan Allah itu haram. Tetapi ulama kemudian memberikan dhabit batasan. Batasan mana yang diperbolehkan? Di antaranya satu, merubah anggota tubuh boleh berubah jika untuk memperbaiki kerusakan atau sesuatu yang janggal pada tubuh kita, baik dari bawaan lahir ataupun eksiden dalam kehidupan. Contoh operasi bibir sumbing, itu boleh. Face off, ibu tahu face off? Face off itu adanya Facebook. Bukan Kiai. Nah, operasi wajah karena mungkin kecelakaan atau sesuatu yang janggal ketika lahir, itu boleh. Yang kedua, perubahan yang bersifat temporer. Mana contohnya? Ibu mau kondangan pergi ke salon. Masuk ke salon ada bledak, ada foundation, ada celak, ada apa namanya itu? Ada lipstick, ada macam-macam blush on, ditempel semuanya. Keluar dari salon, lakinya bilang, wow. Saking lamanya ke salon, giliran kondangan, semuanya habis tinggal telurnya doang. Pulang dari kondangan, naik motor, kepanasan, kehujanan, meleleh semuanya. Bibirnya yang tadinya merah berubah karena ketelan semua. Itu namanya perubahan temporer. Boleh apa tidak?
Boleh apa tidak? Silakan dandan tapi jangan ketebelan. Yang ketiga ada perubahan dalam rangka untuk kesehatan. Mana contohnya? Potong rambut, motong kumis, bersihin jenggot, potong kuku, termasuk menggunting ujung alat vital laki-laki yang dipotong kemudian dirapikan, ditarik kemudian dibungkus, beberapa hari kemudian berubah. Berubah nggak Bu? Berubah. Berubah nggak Bu? Bagus apa tidak? Terserah Ibu. Itu pun diperbolehkan demi sebuah kesehatan. Fokusnya adalah boleh merubah bentuk dari badan kita dalam rangka untuk perbaikan, dalam rangka untuk kebaikan, tidak untuk mempercantik diri. Kalau ada orang merubah untuk mempercantik diri, berarti dirinya menganggap tidak cantik, berarti ketika menganggap tidak cantik, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, Anda cantik, saya yang enggak cantik karena saya cowok. Iya, baik, terima kasih luar biasa. Alhamdulillah kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Nutrianov. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai mohon izin. Gimana kabarnya Bu? Kelihatannya bunda-bunda cantik semua ini. Oh jilbabnya udah warna-warni ya kan. Nggak ada yang keikat kan, nggak ada yang keikat. Oh nggak ada, sangkain ada yang keikat. Sekarang udah macem-macem ya kan. Bunda sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna. Karena emang Allah menciptakan kita itu sempurna. Sering saya sampaikan, gak kebayang kalau seandainya hidung kita yang indah ini dibuat Allah ke atas. Di ujung harapan sering banjir ya. Tambah nanti sama hidung berarti. Ya kan? Bahwa semua ciptaan Allah itu Allah ciptakan dengan sempurna. Dan kesempurnaan itu kesempurnaan itu memaknai bahwa dia bisa membuat sesuatunya itu lebih baik. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita ini diciptakan kaki kita jadi 4. Kira-kira lari susah tuh. Kalau ngejar maling susah. Ya kan susah. Makanya Allah ciptakan dengan sesuai dengan kesempurnaannya. Bunda sekalian, saya punya teman di daerah Sudan. Orang kalau misalkan ada yang ngina orang hitam. Kok kesini enggak ya? Jadi agak beda ya kan. Orang kalau sekarang hitam, memang Allah menciptakan mereka dengan kulitnya yang hitam karena daerahnya di sana seperti itu. Jadi orang Sudan punya 3 warna Bu. Ungu, hitam, putih. Kalau yang putih memang ya mungkin mataharinya 20, 25. Naik lagi mataharinya sampai 30, 35 itu agak hitam. Yang udah ke 50 ungu udah. Karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya Allah ciptakan begitu sesuai dengan fungsinya. Nah terkadang manusia gak sadar akan fungsi. Gak sadar akan fungsi-fungsi tersebut. Sehingga mulailah diisi sama kantong. Diisi sama plastik, hidung ditaruh plastik. Dagu ditaruh plastik. Ya kan? Apalagi yang ditaruh plastik Bu? Mata mulai dientik-entikin. Nah. Ya kan? Badan bagus-bagus dicoret-coret. Itu manusia yang melakukan demikian. Kenapa? Seakan-akan dia mencoba merubah takdir Allah yang sudah diciptakan dengan fungsinya. Makanya wajar orang yang sering pakai plastik, bersiaplah ketika kena hujan, siap-siap kebasahan. Mending kalau kepanasan, hancur. Makanya Bunda sekalian, tadi sepakat seperti yang disampaikan para kiai tadi, bahwa merubah ciptaan Allah itu tidak diperbolehkan. Baik. Yang dibolehkan ialah merawat. Merawat yang sudah ada. Merawat. Jangan sampai nih di sini pada mandi semua kan. Jangan-jangan belum mandi nih Mas Yoga nih. Iya, sudah Baik. semua. Insya Sudah Allah, semua terima Ustadz kasih. ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nutrianov yang sudah memberikan tambahan ilmu kembali. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana buat pemirsa yang ada di rumah. Karena setelah ini kita akan ada pemaparan penyampaian tafsir Quran surah An-Nisa
ayat 119 bersama guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis. Tetap jangan kemana-mana, di sini aja, di Cahaya Hati. وعلى بشر زاد